bukan menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ada kisah percakapan antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, seorang Farisi yang memimpin agama Yahudi. Namun ia mempercayai Yesus Kristus dan pengajarannya. Nikodemus sadar bahwa orang-orang Farisi banyak yang membenci Yesus Kristus, karenanya ia datang diam-diam pada waktu malam agar tidak ketahuan untuk bertemu Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mengajarkan kepadanya tentang kelahiran kembali dan tentang kerajaan Allah, awalnya Nikodemus belum mengerti. Nikodemus berpikir secara harafiah, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus Kristus menjelaskan bahwa kelahiran kembali tidak dapat diartikan secara harafiah, yaitu kelahiran fisik, tetapi yang dimaksud adalah kelahiran baru oleh firman Tuhan dan Roh Kudus atau kelahiran rohaniah. Nikodemus mengagumi pengajaran Yesus Kristus dan menyaksikan juga kuasa dan mujizat Allah yang menyertainya. Tetapi hanya sekedar mengagumi Yesus Kristus saja tidaklah cukup. Nikodemus pun dijamah oleh Yesus Kristus sehingga ia mau menjadi pengikutnya dan pengajarannya menjadi hidup dalam kehidupan barunya itu. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus Kristus anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dalam sorga. Ia mengenal Bapa dan satu dengan Bapa, memiliki hubungan erat, lekat dan terkait dengan Bapa. Hanyalah Yesus Kristus yang memiliki pengenalan sepenuhnya tentang Allah sebagai Bapanya di sorga sebelum ia turun ke dalam dunia ini. Melalui Yesus Kristus manusia dapat mengenal Allah sejati dan rencana keselamatannya bagi umat manusia. Sungguh berbahagia saat kedatangan Yesus Kristus yang pertama itu jelas berfokus kepada misi keselamatan umat manusia. Kehadirannya justru memberikan kesempatan luas untuk sebanyak mungkin orang dapat menerima anugerah keselamatan yang pasti dari Allah itu. Yesus Kristus tahu betapa manusia berdosa sangatlah membutuhkan anugerah keselamatan dan hidupnya diluputkan dari penghakiman Allah. Pada bagian kelima ini kita akan menelusuri pengajaran Yesus Kristus yang berkaitan dengan bukan menghakimi dunia melainkan menyelamatkannya. Dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 17 dan ayat 18 menjadi ayat kuncinya. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 17-18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ketika kita mempelajari dan merenungkan bersama kalimat firman Tuhan ini, maka ada 5 hal penting yang akan kita dapatkan, yaitu pertama, bukan untuk menghakimi dunia. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan betapa besarnya kasih Allah kepada dunia sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat bagi setiap orang yang beriman kepadanya akan beroleh hidup kekal. Setiap orang percaya telah menjadi milik Yesus Kristus dapat diselamatkannya dengan sempurna dan diluputkan dari penghakiman Allah. Apabila kita mau mempelajari tentang penghakiman Allah, akan membuat kita tersadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja. Suatu hari kelak setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya secara moral di hadapan Allah. Kesempatan terbaik dan berharga Allah berikan melalui Yesus Kristus yang datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi justru dalam dunia Yesus Kristus menawarkan jalan keselamatan kekal kepada semua orang yang beriman kepadanya sebagai Anak Tunggal Allah. Mengenai apakah ada orang-orang yang akhirnya beriman kepadanya ataukah ada orang-orang yang malah menolaknya bahkan menghinanya, akan ada konsekuensi alami yang harus ditanggung. Bagi mereka yang menerima tawaran keselamatan dari Yesus Kristus dan mau menjalani hidup baru serta berjalan dalam pertobatan sejati, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang menolak tawaran keselamatan dari Yesus Kristus dan tidak percaya firman kebenaran, maka mereka berada di bawah hukuman dosa. Ingatlah, upah dosa ialah maut. Betapa malang dan menakutkan akan dialami oleh mereka yang hidupnya dalam dunia tetap berada dalam keberdosaan dan sama sekali tidak mengalami kelahiran baru dalam Yesus Kristus. Betapa malang dan menakutkan apabila ada mereka yang tadinya beriman kepada Yesus Kristus, bahkan sempat mengalami kelahiran baru, tetapi ketika di tengah perjuangan imannya, mereka malah terseret oleh keduniawian beserta hawa
nafsunya lalu menjadi murtad. Maka bagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus, bukan hanya sekedar percaya saja, tapi juga mau mengenalnya secara mendalam melalui merenungkan dan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Penghakiman itu sepenuhnya ada di tangan Allah yang berdaulat mutlak penuh dan sah atas segala sesuatunya. Hanyalah Allah yang dapat menjalankan penghakiman yang suci, adil, dan dalam kebenaran sejati, yang dapat diterima sepenuhnya keputusan Allah itu atas nasib semua orang, baik atas orang yang hidup dan orang yang mati. Allah Bapa tidak menghakimi siapapun, sebab penghakiman itu telah Ia serahkan seluruhnya kepada Yesus Kristus, sebab Dialah anak Allah dan anak manusia yang memiliki otoritas sama dan satu dengan Allah Bapa. Bagi semua orang percaya yang mengasihi dan menghormati Yesus Kristus berarti menunjukkan sekaligus mengasihi dan menghormati Allah Bapa. Mereka menyadari bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan yang dapat menemukan jalan kembali kepada Allah Bapa di sorga. Tetapi barang siapa tidak mengasihi dan tidak menghormati Yesus Kristus berarti menunjukkan sekaligus tidak mengasihi dan tidak menghormati Allah Bapa. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan menolak kebenaran firman yang berasal dari Allah Bapa, maka mereka berjalan dalam kesesatan yang menuntut mereka tetap berada dalam kuasa dosa dan tidak luput dari hukuman Allah. Hanya selama masih dalam dunia ini, ketika kita terjatuh dalam dosa, lalu Roh Kudus menginsafkan kita sehingga ada penyesalan dan bertekad untuk bertobat, tentu masih bisa. Selama masih hidup dalam dunia, janganlah kita sia-siakan kesempatan terbaik dan berharga dari Yesus Kristus untuk memimpin kita dalam jalan keselamatannya. Dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 22-23, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Pada waktu Yesus Kristus ada dalam dunia, Ia sama sekali tidak menghakimi manusia berdosa, karena hatinya penuh belas kasihan dan tangannya terbuka lebar menyambut semua orang yang datang kepadanya, diberkatinya. Meskipun mereka datang dengan segala kelemahan, keterbatasan, sakit penyakit, kesulitan hidup, masalah, kutuk, dan beban kehidupan lainnya, tetapi Yesus Kristus tetap menyambut mereka dengan kasih sejatinya. Yesus Kristus melihat bukan seperti yang manusia lihat, sebab Ia melihat sampai kedalaman hati orang, dan di antara orang banyak itu Ia mengetahui siapa yang beriman kepadanya dan mau mendengarkan pengajarannya dengan setia. Apabila Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, maka Ia juga ingin agar diri kita dengan sesama manusia lainnya juga jangan saling menghakimi. Seringkali tanpa sadar secara manusia kita lebih mudah melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok di depan mata sendiri tidak kita lihat. Diri kita lebih cenderung mau menang sendiri, merasa diri jauh lebih baik dari orang lain. Sementara orang lain dengan mudah kita ingat bukan kebaikannya, tetapi malah cenderung yang diingat dan diumbar adalah kejelekannya, menjatuhkan nama baiknya, menghinanya tanpa perasaan. Yang berbahaya bila bukan hanya kata-kata hinaan, tetapi menjurus ke perbuatan penuh kebencian kepada orang lain itu, sehingga bisa dengan mudah membuat orang lain itu hidupnya menjadi tersingkirkan, tidak berdaya. Tanpa sadar diri kita penuh kesombongan dan dengan ringan sanggup tertawa di atas penderitaan orang lain yang tersakiti itu. Ingatlah, ini iblis setan inginkan terjadi. Iblis setan mengintai dan membawa roh perpecahan yang menimbulkan ketidakdamaian hidup kita pribadi dengan orang lain itu. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita saling menghakimi lagi. Janganlah kita membuat saudara kita mengalami kejatuhan atau tersandung. Sadarlah bahwa suatu hari kelak Allah akan menghakimi kita semua. Haruslah kita takut akan Allah, kejarlah kekudusan, dan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dalam kitab Matius pasal 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dalam kitab Roma pasal 14 ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kedua
melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Apabila kita mengenal Yesus Kristus dengan baik, bahkan mau membangun hubungan dekat dengannya, kita akan menyadari betapa besar kasih dan pengorbanannya bagi keselamatan umat manusia. Jelas sekali bahwa kehidupan dalam dunia ini hanyalah sementara saja, dan yang sangat manusia dambakan hanyalah Yesus Kristus yang dapat memenuhinya, yaitu keselamatan kekal. Mari kita belajar dalam perjanjian lama di mana nabi-nabi menubuatkan kedatangan Mesias yaitu Yesus Kristus terus-menerus disampaikan. Tak terasa berapa ribu tahun berlalu. Pada bagian kedua sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan hukum Taurat, tetapi apakah yang terjadi di perjanjian lama itu? Iblis dan pasukannya seakan masih merajalela dengan bebas dan menguasai dunia. Jelas sekali, masih banyak manusia durhaka karena hidupnya di bawah kuasa dosa. Dalam perjanjian lama, seluruh dunia masih dominan sekali dikuasai oleh keberhalaan. Dalam bangsa Israel saja masih banyak yang memberontak terhadap jalan Allah, apalagi mau menjangkau ke bangsa-bangsa lainnya. Sungguh masih masa sukar sekali. Mari kita bandingkan ketika Yesus Kristus Sang Mesias telah datang dalam dunia, dan dialah yang dapat menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat dan kitab para nabi dengan sempurna. Saat Yesus Kristus mengalami pencobaan di padang gurun, ia telah berhasil menang atas semua pencobaan itu dan telah mengalahkan kuasa iblis. Perhatikan, ada 3 kalimat Yesus Kristus yang penting dalam mengalahkan iblis, yaitu yang pertama, dalam kitab Matius pasal 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, dalam kitab Matius pasal 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketiga, dalam kitab Matius pasal 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau kita renungkan baik-baik, betapa kalimat firman Yesus Kristus penuh kuasa dan kedaulatan Allah yang sanggup mengalahkan kuasa iblis dengan sempurna. Yesus Kristus sendiri adalah firman kekal yang telah menjadi daging, sebab Ia adalah bagian Allah Tritunggal. Dan Allah itu tidak mencobai siapapun dan tidak dapat dicobai oleh siapapun. Musuh utama Allah adalah iblis setan. Dan Yesus Kristus sebagai anak Allah memiliki otoritas sepenuhnya untuk mengenyahkan iblis setan dan mengalahkan kuasanya. Ketika Yesus Kristus dan para muridnya mulai memberitakan Injil Kristus, maka banyaklah orang berbondong-bondong datang kepadanya. Keajaiban kasih dan kuasa ilahi Allah sanggup menjamah hati banyak orang untuk beriman kepadanya dan mau mendengarkan pengajarannya. Di antara orang banyak itu, ada mereka yang mau menjadi murid-muridnya, meskipun masih banyak juga yang ragu-ragu atau yang masih menolaknya saat itu. Yesus Kristus tahu bahwa untuk menjadi penebus dosa manusia, Ia harus rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Karena memang harus ada penumpahan darah, yaitu darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan anak domba Allah adalah simbol yang menunjuk kepada Yesus Kristus yang menjadi korban sempurna untuk menebus dosa manusia. Hanya satu kali saja berlaku untuk selamanya. Kata dunia menunjukkan kepada semua manusia berdosa di seluruh dunia. Hanyalah pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna, dosa-dosa manusia yang beriman kepadanya dapat diampuni dan dihapuskan. Barang siapa yang mau mendengarkan firman kebenaran dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah diutus Allah, maka ia mempunyai hidup kekal dan diluputkan dari hukuman Allah. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah
Ketiga, penghakiman terakhir membawa pemisahan dalam kekekalan. Semua manusia berdosa akan mengalami penghakiman terakhir dari Allah Maha Suci, adil, dan dalam kebenaran sejati. Manusia yang sudah meninggal tidak ada lagi kesempatan untuk menyesal dan tidak ada kesempatan sama sekali untuk bertobat. Namun mereka menerima sepenuhnya keputusan Allah atas setiap orang meninggal. Sungguh setiap orang tanpa terkecuali sepenuhnya menerima keputusan Allah atas nasibnya yang pasti. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam surga akan sangat puas dengan segala kebaikan Allah yang menyelamatkan hidup orang benar dalam Yesus Kristus. Demikian juga setiap orang yang masuk ke dalam neraka akan sangat puas dengan segala kejahatannya sebagai orang durhaka di hadapan Allah. Penghakiman terakhir di mana roh manusia telah terpisah dari tubuh jasmaninya, tetapi jiwa manusia tetap hidup dan rohnya kembali kepada Allah Sang Maha Pencipta. Entahkah roh orang mati itu akan masuk ke dalam surga untuk hidup kekal, ataukah sebaliknya akan masuk ke dalam neraka untuk mengalami siksaan kekal. Penghakiman terjadi kepada manusia pada masa sekarang atau present dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang dihakimi oleh kebenaran firman Allah. Penghakiman yang terjadi saat manusia mengalami kematian jasmani maka akan membawa pemisahan. Apakah setiap roh orang mati tanpa tubuh jasmani itu akan dimasukkan ke dalam taman Firdaus atau surga antara, ataukah setiap roh orang mati tanpa tubuh jasmani itu akan dimasukkan ke dalam neraka antara? Penghakiman Allah belum selesai, karena sempurnanya nanti setiap roh orang mati beserta tubuh jasmaninya disatukan. Yang dari surga antara sempurnanya akan masuk ke dalam surga kekal, dan yang dari neraka antara sempurnanya akan dilemparkan ke dalam neraka kekal atau lautan api kekal. Semua orang yang hidup dalam dunia ini ditetapkan untuk mengalami kematian hanya satu kali saja. Setelah itu dihakimi oleh Allah, sebab masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya secara moral di hadapan Allah. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Penghakiman terakhir itu sedang terjadi dan akan terjadi yang hanyalah satu kali saja. Dalam penghakiman terakhir akan terjadi pemisahan yang jelas, digambarkan seperti seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Yang domba akan ditempatkan di sebelah kanannya, sementara yang kambing akan ditempatkan di sebelah kirinya. Di sini baik domba maupun kambing jangan diartikan secara harafiah, yaitu benar-benar hewan yang namanya domba atau yang namanya kambing, karena ini salah. Yang benar adalah simbol domba itu yang dimaksud adalah orang-orang benar yang akan dimasukkan ke dalam hidup yang kekal, dan simbol kambing itu yang dimaksud adalah orang-orang durhaka yang akan dimasukkan ke dalam siksaan kekal. Dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dengan judul perikop penghakiman terakhir mengandung dua hal penting, yaitu pertama, masuk dalam kerajaan surga yang telah disediakan bagi orang-orang benar. Dalam kitab Matius pasal 25 ayat 35-36, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana sebagai pengikut Yesus Kristus, diri kita memiliki kepedulian terhadap sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Maka kita mewujud nyatakannya melalui tindakan iman dan pelayanan yang didasari kasih Yesus Kristus dan ditujukan hanya bagi kemuliaan Tuhan kita. Tetapi orang-orang benar yang melakukan hal-hal itu dengan tulus dan tanpa pamrih, ketika meresponi Tuhan, mereka justru tidak menyadari bahwa perbuatan baik itu mereka pernah lakukan seperti untuk Tuhan, sebab mereka tidak mengingatnya. Memang sebaiknya ketika kita memiliki kesempatan dalam hidup untuk menolong sesama kita, lakukanlah dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Jangan hitung-hitungan, ingatlah, lakukanlah semuanya itu seperti
orang-orang durhaka. Dalam kitab Matius pasal 25 ayat 42-43, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Firman Tuhan ini menunjukkan sebaliknya, ketika kita tidak peduli dan tidak berbelas kasihan menolong sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan, maka ini sama halnya dengan kita sedang menolak Yesus Kristus. Sama halnya ketika kita menolong sesama yang menderita dan butuh pertolongan, tetapi kita memiliki motivasi hati mencari kemuliaan diri dan tidak memuliakan nama Tuhan. Ketika motivasi hati kita tidak memuliakan Tuhan, maka apa yang kita lakukan bukanlah untuk Tuhan. Maka hal itu sama dengan menolak Yesus Kristus. Diri kita tidak mewujud nyatakan perbuatan kasih kepada sesama itu dengan benar, sehingga iman kita menjadi mati dan hidup kita tidak membawa kemuliaan Tuhan. Siapa sajakah yang akan masuk dalam penghakiman Allah? Yang pertama yaitu Lucifer dan malaikat-malaikat iblis pengikutnya yang telah jatuh dalam dosa akan dihakimi Allah dan suatu hari kelak yang pertama kali dilemparkan ke dalam lautan api kekal. Dan yang kedua yaitu semua umat manusia. Apakah mereka yang didapati di hadapan Allah sebagai orang-orang benar, ataukah mereka yang didapati sebagai orang-orang durhaka? Dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Hari ini kita baru membahas 3 hal penting, yaitu yang pertama bukan untuk menghakimi dunia, yang kedua melainkan untuk menyelamatkan umat manusia, yang ketiga penghakiman terakhir membawa pemisahan dan kekekalan. Masih ada 2 hal penting lainnya yang akan dilanjutkan pada episode yang ke-7. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dan Kerajaan Sorga, terima kasih buat renungan hari ini. Kami belajar memahami kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia bukan menghakimi dunia, melainkan